Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok dan juga dosen pengampu kami Bapak Larisman MPD. Implementasi Pancasila terdapat pada pasal 30 dan pasal 27 ayat 3, merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini ialah fundamental yang membangun pertahanan dan keamanan nasional. Implementasi harus dimulai dari masyarakat, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Keamanan dan pertahanan harus dimulai dari kemanusiaan, bukan hanya kekuasaan. Maka tidak terjadinya penyimpangan hak-hak dan kewajiban oleh masyarakat Indonesia. Berikutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Nah, sebelumnya, Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mana dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya dalam kehidupan berpolitik. Nah, untuk itu, dalam kehidupan berpolitik seharusnya berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat mewujudkan 5 pilar ideologi bangsa Indonesia untuk Indonesia yang adil dan makmur. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat berbentuk dalam berbagai hal, misalnya dalam sistem demokrasi, lembaga negara, dan hak asasi. Yang pertama yaitu hak asasi. Dalam pemenuhan hak asasi seharusnya berjalan dengan menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban. Kedua yaitu sistem demokrasi. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana salah satu perwujudannya yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum. Nah, selanjutnya tidak curang dan sportif dalam berkampanye, lalu saling menghargai dan menghormati setiap keputusan orang lain, dan mengikuti peraturan undang-undang yang sesuai berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya yang akan implementasi nilai-nilai Pancasila yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan apa saja implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Yang pertama, bermusyawarah. Bermusyawarah yaitu pengambilan tindakan atau pendapat melalui keputusan bersama. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, toleransi antar umat beragama. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Yang pertama, terdapat nilai ketuhanan, yaitu menjalankan proses hukum sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan yang benar. Yang kedua ialah terdapat nilai kemanusiaan, yaitu penerapan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, terdapat nilai persatuan, yaitu setiap lembaga dan pihak saling integrasi agar berjalan lancar. Yang keempat, terdapat nilai kerakyatan, tidak semena-mena, individualis dan egois dalam pemutusan hukum. Dan yang kelima ialah nilai keadilan, yaitu memperlakukan setiap orang sama dalam hak keadilan tanpa terkecuali. Baiklah, untuk implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang HAM untuk kehidupan di berbangsa dan bernegara. Namun sebelum kita masuk ke implementasinya, kita bahas dulu pengertian dari HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak manusia itu dilahirkan. Untuk penempatan implementasi nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu HAM dalam nilai ideal Pancasila. Nilai ideal Pancasila ini adalah nilai yang relatif tetap atau tidak akan berubah. Misalnya untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa,
Di sini, hak asasi manusia menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama serta hak melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya dan juga saling menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Lalu, untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. HAM atau hak asasi manusia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di warga negara. Nilai yang kedua adalah nilai praksis. Di sini nilai praksis adalah nilai yang merealisasikan nilai-nilai instrumental yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini seperti mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, untuk sila yang ketiga, contohnya ini seperti cinta tanah air, lalu juga ada rela berkorban untuk kepentingan umum dan masyarakat. Nah, yang ketiga ada nilai instrumental. Apa sih itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat khusus. Nilai instrumental juga merupakan pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Pada umumnya, nilai instrumental ini berbentuk seperti ketentuan-ketentuan konstitusional, di antaranya berbentuk undang-undang dasar maupun peraturan daerah. Nah, untuk peraturan perundang-undangan yang menjamin tentang hak asasi manusia, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28J. Yang kedua ada TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998 yang menjamin tentang hak asasi manusia. Selain dari dua peraturan tadi, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia juga terdapat dalam ketentuan undang-undang organik, ketentuan peraturan pemerintah, ketentuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga ketetapan presiden. Nah, itu dia teman-teman, peraturan yang menjamin tentang hak asasi manusia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang perekonomian negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme semata. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu berlakunya asas kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionalisme, dan sosiodemokrasi dalam perekonomian negara. Yang keempat, kerakyatan, yakni mengutamakan kehidupan perekonomian rakyat dan hajat hidup orang banyak. Usaha kooperatif seharusnya menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan kemasyarakatan. Yang kelima, keadilan sosial, yakni persamaan atau rasa emansipasi yang harus ada dalam bidang perekonomian negara tersebut. Materi yang telah disampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.